Kalau Lembah Tengkorak ini tuh lebih ke nama sebutan sih, Bang. Oke, nama Karena aslinya? waktu saya nanya-nanya ke beberapa warga di sana waktu parkir, itu namanya Danau Urugan. "Terus Ibu dari jam berapa nih?" Katanya dari pagi, Bang. Saya dari pagi, cuma sampai jam 5 jam 4 sore, saya belum nyampe-nyampe. Ke arah atas, itu saya melihat, Bang, salah satu sosok penampakan mata menyala 3 sambil jalan kayak gini. Itu mendengar suara ketawa, suara geraman, suara orang jalan, terdengar suara teriakan dari kejauhan, gitu. Begitu lihat itu kakinya tuh segede, Bang. Kakinya itu satu kamar ini ada, Bang. Sosoknya itu memakai koteka berwarna hitam. Gue pikir konten horor itu cuman sekedar explore ke tempat terbengkalai, lalu uji nyali, dan gak bisa ngelihat apa-apa. Karena gue sendiri dulu explore jarang sekali, bahkan hampir belum pernah melihat sosok kuntilanak, pocong, dan lain-lain yang terlihat jelas di kamera, bahkan di depan mata gue sendiri. Tapi ketika lo datang ke sebuah gunung dan ternyata di dalam gunung sana ada lembah terkorak yang mana dikenal sama orang banyak, daerah sana tuh terkenal angker. Bahkan ketika lo masuk dan melewati lembah tengkorak tersebut, lo berasa dibukain pintu gerbang horor. Seperti lu bisa ngelihat banyak makhluk-makhluk yang selama ini lu gak pernah lihat. Dan ini bakal seru banget obrolan kita karena ada seorang laki-laki yang pernah masuk ke situ dan ditampakin banyak hal-hal yang gak masuk di akal. Dan di sebelah gue udah ada orangnya, dimana dia masuk ke lembah tengkorak dan dia seperti dibukakan pintu gerbang horor. Akhirnya dia bisa melihat segala sesuatu hal yang gak masuk di akal. Ini gila banget sih. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue, Irfan Jayani. Dan selamat datang di Omah Bang Bro. Dan pada kesempatan kali ini gue kedatangan narasumber yang berasal dari Bandung, sekaligus konten kreator horor dan juga temen gue juga sekaligus. Dia pernah mengalami pengalaman yang cukup mengerikan, di mana niatnya bikin konten naik gunung, ternyata dapet hal-hal horor dan juga hal mistis. Orangnya dari sebelah kita sapa aja langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gila saya. sih, nyampe juga nih. Akhirnya bisa bertemu juga nih main ke Omah Bang Breo. Mantap, Kang Dian. Dari Bandung nih ya? Alhamdulillah dari Bandung. Nggak nyangkut-nyangkut nih? Kagak lah, Langsung? macet-macet dikit. Macet dikit ya. Cuman nggak macet ke tempat yang lain. Kesibukan lagi ngapain Kang Dian? Sekarang sibuk lagi ngerjain kayak kerja sampingan sih. Selain konten, kerja sampingan kayak bikinin beresin-beresin file dari dinas kehutanan. Oke, siap. Cuman dari situ lebih fokus ke konten sih, konten-konten explore. Kondisi badan lagi sehatnya? Alhamdulillah sehat, cuman di tengah ini agak perubahan cuaca sedikit, Bang. Perubahan cuaca ya? Mulai demam? Bukan demam, lembab, Bang, Lembab cuacanya. ya? Mulai Agak panas ya? iya. Beda sama Bandung atuh. Iya, Bandung. Aduh, Bandung mah gitu. raos pisan ya. Raos pokoknya mah. Seperti biasa teman-teman, ketika kita kedatangan tamu atau narasumber ke Omah Bang Breo, kita sajikan minuman. Paling enggak nih, minuman ini dingin di tenggorokan. Asik. Jadi paling enggak Kang Dian ingetlah sama kota Bandung. Asik. Aduh. Ini katanya nih, ini mitos nih Kang Iya. Dian. Kalau orang habis minum air dari kendi yang ada di Omah Bang Breo, Yoi. ini bisa langsung lancar pakai bahasa Medan. Coba Kang Dian. Widih, kita minum ya. Nih saya contohin ya. Paten kali lah air ini. Nah, coba Kang Dian. Coba. Macam pula ini, Bang. Nah, kan? Asik banget ini, Bang. Langsung bisa kan? Langsung bisa, Bang, ini. Itu. Kok keterusan ya? Ah, itu uniknya. Iya, uniknya ini. Uniknya gitu. Widih, gak sia-sia. Oke, teman-teman. Jadi ini kita sudah kasih minuman, kita sudah suguhkan minuman untuk tamu dan narasumber. Sekarang kita coba dengar cerita dari pengalaman Kang Dian ketika dia masuk ke dalam lembah tengkorak. Kang Dian, Ya. gimana nih awalnya Kang Dian bisa masuk ke dalam lembah tengkorak? Itu awal niatnya gimana sih? Pertama sih kejadian itu dari tahun 2022, Bang. Waktu saya bikin konten nih.
bersama anak-anak atau teman-teman rumah lah. Dan awal mula masuk ke sana itu pertama lihat dari YouTube. Dari YouTube-nya orang nih, bahwasannya di tempat tersebut tuh indah banget. Niat aja foto-foto doang. Niatnya. Iya, niatnya. Dan schedule buat ke sana itu udah 2 bulan yang lalu. Kebetulan teman saya belum libur, akhirnya waktu ke sana itu pas waktunya libur di hari Minggu. Gitu. Jadi pas waktu ke sana, itu dari rumah itu berangkat pada hari Minggu jam 1 siang. Dengan total bersama saya rekan-rekan itu 6 orang. Ada adik saya Diki, Ari, Isal, Jaka, dan Aris. Termasuk saya, jadi 6 orang. Berangkat dari rumah jam 1 siang memakai motor, itu tujuan kita ke arah Lembang Cibodas. Karena di situ terdapat salah satu kampung terakhir. Menurut informasi yang dari YouTube itu kampung terakhir tersebut berada tepat di daerah Kebonkina di daerah Cibodas. Nah, singkat cerita masuk ke sana, kita parkir motor. Namun di situ saya masih gaptek, dalam artian gaptek itu tidak tahu jalurnya ke Lembah Tengkorak itu kemana. Masih buta map lah ya. Masih buta, karena berawal dari informasi dari YouTube, Bang, gitu. Dan teman-teman saya juga tidak tahu Lembah Tengkorak itu di mana. Kita nekat lah dengan segala cara untuk maksain untuk menembus Lembah Tengkorak itu seperti apa view-nya, karena di balik view yang indah, kita juga ada niatan buat bikin konten di sana, Bang. Tahan dulu. Lembah Tengkorak ini nama sebutan atau memang nama asli? Kalau Lembah Tengkorak ini tuh lebih ke nama sebutan sih, Bang. Nama aslinya? Waktu saya nanya-nanya ke beberapa warga di sana waktu parkir, itu namanya Danau Urugan. Nah, Danau Urugan. Danau Urugan. Jadi Danau Urugan ini, jadi di antara gunung dan gunung, Gunung Pangparang dan Gunung Sanggara ini, itu dianya tebingnya longsor. Membentuk sebuah aliran danau yang dimana aliran menutup aliran mata air yang berada di gunung tersebut dan menjadi danau gitu. Danau Urugan berarti namanya ya? Iya, nama asli untuk warga sana itu Danau Urugan. Jawa Barat, daerah Lembang. Cuman lebih terkenal di sosial media di berbagai kalangan pendakian gunung itu namanya Lembah Tengkorak. Lembah Tengkorak. Ya. Oke, lanjut Kang Dian. Jadi kita dari rumah jam 1 nyampe sana itu sekitar jam 2-an. Nah, jam 2 siang kita prepare, keluarin alat dari motor, simpan motor segala macem. Kita mulai trekking lah, jalan santai-santai. Hingga akhirnya kita menempuh percabangan dan kita di situ masih bingung, Bang. Arahnya kemana itu nggak jelas itu kan, karena kita buta map sekali nih. Dan di situ teman saya si Ari melihat salah satu petani di sana. Nanyain lah, Pak, ke Lembah Tengkorak itu kemana ya? Orang sana tuh petani tuh nggak tahu. Lembah Tengkorak apa ya? Itu danau yang ada di gunung yang sedang viral, kayak lagu tuh, kata saya seperti itu. Oh, itu bukan Lembah Tengkorak katanya, namanya tapi Danau Urugan. Nah, singkat cerita saya nanyain kalau arah ke Danau Urugan itu kemana sih? Nah, AA dari sini tuh lurus aja terus ikutin jalan. Nanti di percabangan AA jangan ke kanan tapi lewat ke kiri. Nah, di situ kita singkat cerita jalan melewati salah satu jembatan. Nah, di jembatan tuh ada percabangan. Kita lupa ingat lagi nih kata si bapak tadi. Kita nanya lagi lah ke satu petani yang membawa sayuran pakai motor. Pak, ke Danau Urugan tuh kemana? Ikuti jalan setapak ini, nanti di bertemu percabangan, AA belok ke bawah. Nah, semenjak dari situ kita nanyain ke warga situ yang terakhir, disitulah mulai kepanikan agak ini. Bukan, tapi kepanikan itu bukan kepanikan horor ya, melainkan kepanikan tak tahu jalan, takut tersesat, Bang. Kita jalan kurang lebih setengah jam. Kita bertemu beberapa orang yang mendaki gunung, dalam artian mendakian tektok, itu di kalangan orang dewasa. Jadi dia nanya ke kita, kalau ke Lembah Tengkorak itu kemana? Ya, kita juga bingung nih, karena kita belum pernah ke sana. Kita baru pertama ke sini, Bu, gitu kan. Ibu dari mana nih? Saya dari Ujung Berung. Masuknya lewat mana, Bu? Lewat Ujung Berung, di sebelah sana di Gunung Pangparang katanya. Simpan motor di sana? Iya, di sana katanya. Terus Ibu dari jam berapa nih? Katanya dari pagi, Bang. Saya dari pagi, cuma sampai jam 4 sore, saya belum nyampe. Di situ saya dan teman-teman tuh panik. Maksudnya paniknya itu ibu-ibu ini, grup pendakian tektok ini dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore itu belum ketemu Lembah Tengkorak. Sedangkan kita yang berangkat dari jam 1 siang dari rumah gitu ya, ingin niatnya pulang pergi.
itu belum tahu arahnya kemana nih. Oke. Nah di situ takut tersesat tuh ada perdebatan sama teman-teman, ada kata teman saya si Aris dan si Isal bahwasanya sebuah danau itu, sebuah air itu berada di bawah, Bang. Tapi saya ingat salah satu kisah podcast di salah satu YouTuber bahwasanya kalau kita mengikuti arah aliran air itu bakal menemukan sebuah air terjun. Oke. Karena saya mikirnya nggak mau menemukan air terjun dan hingga nyemplung ke bawah dan tersesat lainnya gitu kan. Akhirnya saya debat lah sama si Ari sama si Isal. Enggak, kata saya itu jangan ke bawah. Kita ikutin dulu apa yang diarahin oleh warga sini. Oke. Sampai kita menemukan percabangan ataupun kasar-kasarnya kita nemuin orang lagi lah di sana. Kita tanya-tanya. Atau pahit-pahitnya kita kalau misalnya nggak nemu sama sekali, udah balik lagi. Nggak usah maksain, kata saya itu. Nah, kita jalan lagi lah sambil berdebat, ngoceh-ngoceh gitu kan. Hingga akhirnya kita nemu salah satu perbukitan, di mana perbukitan tersebut terlihatlah di depan kita tuh Gunung Pangparang dan Gunung Sanggara, Bang. Di situ debat lagi, karena ada percabangan ke kiri dan ke kanan nih. Nah, si Ari masih kekeh dan si Isal teman saya ini kekeh bahwasannya lembah Tengkorak ini berada di bawah, karena kita posisinya di atas nih. Cuman saya dengan pendirian yang teguh dan kekeh gitu kan, bahwasannya kalau kita ngikutin arus air atau arus aliran sungai itu menemukan sebuah air terjun, apalagi kita posisinya di atas. Oke. Karena saya tidak mau tersesat gitu intinya. Karena banyak sekali lah cerita-cerita di pendakian seperti podcaster lain, banyak yang tersesat seperti itu, Bang. Kita nggak mau nih. Kita debat sama si Ari, tak lama debat dari situ, kita menemukan 2 orang yang keluar dari semak-semak belukar. Dari ujung sana terdengar suara. Kita saling saut menyapa, saut-sautan seperti di gunung. Itu begitu kita mendengar suara 2 orang tersebut, si Ari udah jalan 10 langkah ke bawah. Nah, di situ saya panggil, Ri, Sel, jangan dulu ini deh, jangan dulu ke bawah, ada orang tuh. Kita tunggu orang tersebut, kita tanya dulu. Kalau misalkan orang itu tidak tahu, kita ambil alih, kita balik lagi. Jangan memaksakan gitu. Akhirnya kita sambil nongkrong, sambil bikin kopi itu nunggu 2 orang tersebut. Singkat cerita 2 orang itu datang membawa alat pancing. Kita tanya, kalau ke lembah Tengkorak ini kemana ya? Danau Urugan, kataku tuh. Kata saya itu ya. Nah, setelah nanya kayak gitu, orang tersebut bilang, ikutin jalan setapak ini, lewati lorong semak-semak ini, nanti di percabangan perempatan itu, jangan ke kiri ke kanan. Karena kalau ke kanan itu ke Gunung Pangparang, kalau ke kiri ke Gunung Sanggara. Lurus aja ke bawah terus. Nah, di situ saya bilang si Ari, bener kan Ri? Kata saya apa? Jangan ngikutin aliran sungai, karena bahaya. Tunggu aja orang. Masalah nyampe nggak nyampe kan terus bareng-bareng juga. Jadi jangan sampai misah, nanti jadi miskomunikasi ataupun jadi permasalahan. Nah, di situ Ari menyadari, oh iya, ya udah saya ikutin kamu deh. Nah, singkat kita jalan nih melewati lorong semak-semak seperti gua gitu kan. Kita lorong menemukan salah satu percabangan perempatan tersebut. Akhirnya apa yang dibicarakan, apa yang kita tanyakan pada si A tersebut. Kita di situ istirahat lagi sambil mengeluarkan alat-alat, dicek lagi apakah komplit apakah enggak, karena jujur aja waktu ke sana itu saya tidak membawa alat pendakian, bisa dibilang nekat, Bang, gitu. Nah, kita jalan lagi nih ke bawah, menusuri jalan setapak seperti kita naik gunung sambil seneng kan, karena akhirnya nih lembah Tengkorak ini tuh dapat nih gitu. Akhirnya ketemu nih apa yang dibicarakan tadi rekan-rekan pendakian tektok ketemu di jalan, dia tidak menemukan salah satu tempat lembah Tengkoraknya. Kita akhirnya nemu nih, sambil senang-senang tuh lari-lari di sepanjang jalan. Tapi tidak hanya di situ saja trouble-nya, Bang, masalahnya. Ketika kita menemukan sebuah aliran sungai, kita sambil main air, si Ari dan si Isal itu masih kekeh bahwasannya mending kita ikutin arus sungai ini aja, aliran sungai ini. Kalau kata saya tuh bilang kayak gini, jangan Ri, tetap kita harus patokannya itu ke arah jalan setapak ini, tempat pendakian gunung. Misalnya arah pendaki lah, jangan mengikuti arus aliran sungai. Karena kalau kita mengikuti aliran sungai, jatuhnya ya seperti itu lagi. Sambil main air, sambil debat, akhirnya si Ari mengikuti lagi saya untuk mengikuti arah apa yang saya bicarakan. Singkat cerita, kita nemu lah di situ, Bang. Tempat lembah Tengkorak yang jujur waktu saya pertama ke sana itu masih asri. Masih terdapat sebuah pohon yang tumbang.
dengan anggrek dan bunga kadaka yang megah lah kalau di hutan itu. Dan di situ saya menemukan salah satu pendakian juga yang ngecamp di sana. Itu cuma 2 orang, sisanya saya, Bang. Gitu. Nah, kita nyampe sana itu jam 5:15, Bang. Cukup lumayan lama sih bagi saya karena jujur tidak tahu juga kan seperti apa. Nah, di situ saya membuka alat-alat seperti penggorengan karena niatnya ngeliwat di sana, Bang. Ngaliwet sampai jam kurang lebih jam 6:15 lah. Jam 6:15 itu matang kan, liwatnya kita makan-makan. Nah, disitulah mulai kejadian aneh hingga sampai ke rumah, Bang. Apa tuh? Nah, kita mulai dari kejadian aneh itu waktu kita makan. Nah, kita makan itu saya, adik saya, si Jaka. Nah, di depan saya si Isal, si Aris, sama si Ari. Nah, begitu kita makan, asik makan nih. Saya melihat salah satu bukan sosok ya, ular, Bang. Ular lagi kayak gini. Saya kaget dong. Awas ada ular. Nah, di situ saya kaget kan. Kata si Ari ngomong, ular mana ular? Itu di belakang kamu. Mana? Kata si Isal tuh. Bukan ular, itu mah kayu bekas patahan kayu. Pas saya lihat lagi, cek lagi, oh iya benar kayu. Nah, kita enjoy lagi makan nih, sambil saya deg-degan juga kan, makan. Begitu saya menengok ke belakang si Isal, ke arah atas, itu saya melihat, Bang, salah satu sosok penampakan mata menyala 3. Sambil jalan kayak gini. Jalan. Saya di situ tuh langsung kaget juga. Ri, karena si Ari ini, jadi sedikit catatan bahwa si Ari ini salah satu indigo, Bang. Oke. Di antara teman-teman saya. Nah, saya bilang, Ri, lihat ada mata 3 tuh melayang tuh. Mana? Itu sebelah sana. Tapi begitu si Ari dan teman-teman lihat, itu nggak ada. Cuman saya doang yang lihat. Pas Ari, mana gitu kan. Terus yang lain juga pada nengok tuh, mana. Nggak ada. Nggak, bener serius. Mata 3 melayang di arah belakang kamu tuh. Mana? Pasti penasaran kan, dicek si Isal tuh sampai ke bibir danau tuh. Nggak ada yang mana? Mata 3, wah halusinasi segala macam, takut-takutin lah. Nggak ada, sumpah ini bener loh. Saya melihat mata 3 melayang. Nah, singkat cerita di situ dihiraukan lah dengan sosok penampakan tersebut. Kita asik makan sambil ngopi-ngopi, nongkrong bentar, ngobrol sampai jam 9 malam. Karena waktu sudah menunjukkan 9 malam, kita masih bingung, Bang, arah pulang nih. Karena jujur aja ya, waktu pendakian ke sana itu kami tidak membawa beberapa alat pendakian gunung seperti senter, kami nggak bawa. Terus kayak kayak sleeping bag ataupun jaket tebal gitu ya. Terus kayak buat P3K Modal kita nggak nekat bawa. lah ya ini ya. Bukan modal nekat lagi, emang benar-benar kita modal nekat pengen tahu tujuannya ke sana. Seperti apa view keindahan Lembah Tengkorak sambil kita nyurvei buat konten gitu. Nah, kita nanya lah ke teman-teman tuh kan, karena jujur waktu pas kita berkumpul itu ngobrol, kita nanya, Ri, ini gimana ya caranya kita bisa pulang karena kita nggak bawa senter. Oh, kumahanya gimana nih. Nah, kita nanya lah ke beberapa teman, coba Jaka, senter HP berapa lagi? Ada 20%. Ri, sabar Ri, berapa lagi? 10%. Riz, ada yang 5%, 10%, 18%, intinya di bawah 20%, Bang. Nah, setelah itu saya masih bingung juga nih, karena anak-anak pada bilang kayak gini, teman-teman tuh. Tapi saya nggak mau di depan, orang embung diharap. Nah, dari mulai si Isal, si Jaka, Arif, itu bilang seperti itu. Orang embung diharap, aku nggak mau di depan. Akhirnya kita memutuskan sama si Ari, karena dia nggak bisa dibilang pemberani karena dia indigo. Udah gini aja, saya langsung bilang, Isal di depan, Jaka di belakang, Aris di tengah, Diki di tengah, nah saya di belakang dan Pak Ari paling belakang. Akhirnya kita jalan seperti itu, Bang, sambil senter HP di atas untuk menerangi melihat jalan setapak tersebut agar tidak kita tersesat. Singkat cerita kita jalan. Nah, di sepanjang perjalanan gitu, sebelum kita menuju perempatan, itu bukan saya aja yang mendengar suara seperti orang jalan kresek.
Nah si Ari sambil jalan tuh sambil apa pegang pundak saya. Jan denger nggak? Apaan Ri? Suara jalan, tapi bukan jalan kayak jalan manusia. Wah, bentar. Teman-teman bentar dulu dong, bentar lah. Kita ngerokok dulu, alasannya saya ngerokok dulu lah. Nggak bikin panik teman-teman, karena kalau bikin panik teman-teman saya yang depan, itu kan orangnya penakut semuanya nih. Takutnya itunya malah buyar konsentrasinya. Nah, di situ sambil ngerokok, Ari bilang, Yan, tahu nggak sih di belakang tuh kita yang ngikutin. Apaan, Ri? Kakinya 4, warnanya belang, tapi bukan manusia, yaitu harimau, Bang. Harimau penunggu Gunung Pangparang. Bukan harimau beneran tapi? Bukan harimau beneran. Jadi sosok harimau, Bang. Sosok harimau penunggu Gunung Pangparang. Nah, dia mengikuti dari belakang. Sambil jalan, si Ali berkomunikasi lah sama sosok tersebut. Dia ngobrol sambil jalan tuh dia ngomong ke saya tuh kayak gini. Katanya pengen ikut Yan. Di sini nggak ada temen. Gak usah ikut Ri, bilangin. Kita aja orangnya polos semua atau kayak gimana nih, takut nih jatuhnya gitu kan. Tapi dia masih kekeh pengen ikut. Akhirnya sama si Ari dibolehin lah ngikutin dari belakang. Dari sepanjang perjalanan itu kita mendengar suara ketawa. Tapi nggak ada yang ngomong, karena saya bilang waktu pas begitu mau pulang, kalau dengar sesuatu jangan diomongin ya. Nanti omonginnya waktu di rumah, karena salah satu pantangan kita ketika naik gunung gitu. Itu mendengar suara ketawa, suara geraman, suara orang jalan, terdengar suara teriakan dari kejauhan gitu. Itu posisinya waktu pas kita berhenti ngerokok dulu, itu menunjukkan pukul jam 10.30 malam hari, Bang. Sekitar jam setengah 11 malam. Singkat cerita kita jalan lagi sambil mendengar. Nah ternyata yang paling depan si Isal sama si Jaka ini debat. Karena si Isal ketakutan gak mau di depan. Orang bung diharap, orang sieun. Aku gak mau di depan, saya takut gitu. Akhirnya kita istilahnya gimana ya, maksudnya dikasih penjelasan lah. Ayolah Sal, kita mau pulang. Kalau kamu gak mau di depan, terus siapa yang mau di depan? Karena kamu gak mau di belakang gitu kan, di tengah pun gak mau gitu. Ayolah kita jalan, yang penting kita nyampe pulang dulu lah. Masalah nanti lihat apa, suara apa, kita obrolin nanti pas di rumah. Isal memberanikan diri jalan lagi, hingga akhirnya terdengar suara sautan manusia teriak-teriak. Nah di situ kita kaget sontak, bentar, ada suara orang nih, denger nggak? Akhirnya di situ kita buka suara lah, denger ini suara orang nih. Nah dari kejauhan kita terlihat lah salah satu senter, Bang. Senter ternyata beberapa pendaki yang ingin ngecamp di Lembah Tengkorak. Dan dia pun nanya, mau kemana pulang dari Lembah Tengkorak mau kemana? Oh saya mau ngecamp. Kenapa nggak bawa senter? Jujur nah kita jujur kita modal nekat ke sini, nggak tahu ya. Lain kali kalau misalkan naik gunung kayak gini, itu proper, intinya alat-alat itu harus proper, minimal senter, P3K atau dan yang lainnya. Jangan modal kayak nekat kayak seperti ini, karena jatuhnya bahaya juga terhadap diri sendiri gitu. Nah singkat cerita di situ ngobrol-ngobrol bentar, lanjut orang pendakian tersebut ke bawah, kita naik ke atas. Karena kalau kita mau ke Lembah Tengkorak itu jalannya ke bawah, Bang. Tapi begitu pulang kita seperti naik gunung kayak gitu. Kita jalan lagi, di situ kita masih mendengar suara-suara aneh. Khususnya saya sendiri itu dengar suara seperti geraman. Geraman tuh dari telinga sebelah kanan tuh jelas banget. Seperti dekat, padahal dilihat nggak ada. Sampai jalan tuh nengok-nengok nggak ada. Akhirnya kita menemukan sebuah perempatan. Perempatan yang waktu siang dikasih tahu sama si A pemancing. Nah disitulah mulai kejadian yang paling sehoror-horornya bagi seumur hidup saya, melihat salah satu sosok penampakan gitu. Kita istirahat di situ, bikin kopi. Karena niatnya istirahat dulu kan, transit dulu, kata si Isal kan capek, Jaka bilang capek, terus Aris bilang, saya nggak kuat nih, udah capek, takut juga, udahlah kita di perempatan ngopi dulu nih. Akhirnya kita ngopi di situ. Si Aris sambil bilang, masih lama nggak ya? Ya lumayan lah kalau mau pulang mah, apalagi kita nggak tahu jalan, apalagi gelap nih, nggak ada senter segala macam. Nah sambil bikin kopi, si Isal bilang kayak gini, urang ayeuna embung dihareup nepi ka balik. Saya nggak mau paling depan sampai pulang.
saya mau di belakang. Nah di situ saling tuduh lah. Kata si Ari, Riz di depan dong. Ah nggak mau, saya takut. Apalagi saya mah borangan, dalam artian saya penakut. Jaka jangan, kalau si Jaka, karena Jaka ini tipe orang yang gampang kesurupan. Kalau bahasa Sundanya itu lempuh hiuni gitu. Nah di situ sambil ngopi debat, akhirnya diputuskan lah bahwa si Aris paling depan. Nah setelah diputuskan tersebut, kita enjoy ngopi. Nah disitulah saya mendengar suara seperti monyet jalan-jalan di pohon. Kresek, 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 kresek. Tapi bukan monyet bang. Saya cek sekitar, bukan. Terus ada suara jalan, kresek, kresek, kresek lagi. Nah dari situ saya melihat, begitu saya lihat dari bawah nih, kresek, kresek, dicari nih sumber suara tersebut di mana nih. Saya lihat, begitu lihat itu kakinya tuh segede bang. Kakinya itu satu kamar ini ada bang. Kakinya doang. Saya lihat ke atas itu setinggi pohon cemara, pohon besar di situ. Tinggi itu bang, tingginya. Itu kalau saya lihat sosoknya itu memakai koteka berwarna hitam. Tubuhnya warna hitam, memakai gelang kaki, sambil pegang tongkat seperti devil kayak gitu bang. Dan mukanya itu seperti siluman kerbau. Ini gede, ini dianting si hidungnya. Ininya bertanduk, rambutnya panjang, sambil kayak gini bang. Marah di situ dia posisinya, sosoknya itu. Dan itu saya kontak, kaget bang, sambil bilang, tenang, orangnya mau lila di dia, orang sakudengin dek balik di dia. Artinya, tenang, saya sebentar di sini. Saya tidak akan lama-lama di sini. Saya akan pulang. Nah di situ tetap dia sosoknya marah dengan menunjukkan ekspresi marah sosok tersebut bang. Tetap gerosak-gerosak, neror, angin gede bang di situ. Tapi di situ doang. Di tempat yang sebelah sana itu nggak ada angin. Itu si pohon tuh sampai ke bawah, ke atas lagi, kayak gitu bang. Nah di situ cerita, karena saya udah kesel, teman-teman bilang, ayolah kita pindah tempat, mending sana aja ngopinya. Dan si Ari pun menyadari sosok tersebut. Cuman dia nggak bisa ngomong. Nah saya melihat, tapi teman-teman yang lain tidak melihat bang. Cuman saya dan si Ari doang yang melihat sosok tersebut. Tapi awalnya saya pertama yang lihat gitu. Kita singkat cerita berjalan lagi dengan posisi si Ari di depan, Isal di belakang, Jaka di tengah, Diki, saya, dan teman saya paling belakang si Ari. Kita jalan menelusuri sebuah lorong semak-semak tersebut. Akhirnya kita berhenti lagi di salah satu perbukitan yang tadi siang, tadi sore itu ketemu si A pemancing. Oh, Ya, kita udah sampai sana nih. Kita pulang, kita ngopi lagi lah, karena ngopi yang tadi belum tuntas. Karena masih capek, kita istirahat. Kita enjoy sambil rebahan gitu kan. Di situ si Ari langsung kaget. Plok, Yan, coba lihat ke atas, ke arah sana. Pas mana, Ri? Itu sebelah sana. Ternyata pas begitu saya lihat dan teman-teman, itu bentukan bola api, bang. Lagi berterbangan di atas pohon, bang. Dimana si bola api tersebut, tempat dimana kita lagi istirahat tadi, di perempatan. Banaspati? Ya, bisa dibilang seperti itu, bang. Dan situ saya menafsirkan bahwasannya, oh sosok yang kita lihat itu adalah sosok Banaspati bang, kayak gitu. Dan itu bentuk bola api itu tuh lama di situ bang, sampai kita pulang nggak hilang bang. Akhirnya nggak jadi ngopi bang di situ tuh, kita langsung cabut. Karena yang saya tahu dan yang teman-teman saya tahu bahwa Banaspati ini salah satu sosok yang ataupun bisa dibilang paling jahat bang, yang biasa dipakai santet kata orang-orang kayak gitu. Dan kita tidak mau celaka dengan hal tersebut. Akhirnya saya dan teman-teman tuh langsung cabut dari tempat tersebut bang. Kita jalan sambil cepet-cepet tuh, karena biar Banaspatinya itu tidak mengikuti saya dan teman-teman. Karena dalam mindsetnya saya dan teman-teman itu takut ngikutin. Kita jalan lagi, tapi yang anehnya di sepanjang perjalanan tersebut kita mendengar suara gamelan. Padahal tidak ada gamelan, itu hutan bang. Dan ketika suara gamelan itu berbunyi seperti suara apa ya, bisa dibilang kayak di tempat hajatan kayak gitu. Itu sepanjang perjalanan itu ada salah satu jembatan, ada curug kecil. Di situ terlihat salah satu sosok perempuan memakai kebaya sedang pegang rambut sambil bersenandung. Yang bilang punten ataupun permisi itu cuman Jaka, saya, dan Ari. Punten, permisi. Kontak si Ari dan si Diki itu kaget. Aya naon, ada apa?
Tadi lihat nggak sosok perempuan? Kata si Jaka. Oh iya, saya lihat sosok perempuan tadi lagi di pinggirnya air tuh, pinggir air curug itu tersebut. Dia lagi bersenandung sambil pegang rambut. Kalian lihat nggak? Orang tadi ngali, saya ngelihat, kata si Aris tuh. Wah, lu bener, kata si Sal tuh. Bener, kata si Ari. Udahlah, jangan lagi lah, kita jalan deh. Gak usah dilihat kanan kiri, dengar suara apapun. Yang penting kita jalan pulang. Kita jalan pulang sambil terbirit-birit. Tapi suara gamelan tersebut itu tidak hilang, Bang, masih terdengar di telinga. Berarti kayak ngikut ya? Kayak ngikut, bener kayak ngikut. Itu mulai pas pertama kita lihat Banaspati. Barulah mulai suara gamelan. Dan yang paling parahnya lagi, ketika kita sampai di salah satu perkampungan tempat kita nyimpen motor, Bang, di situ kita begitu ngambil helm, di ujung sebelah ini rumahnya nih, rumah yang parkir motor kan. Nah, sebelah sini tuh pohon gede, Bang. Di pinggirnya pohon gede, saya dan teman-teman semua itu melihat pocong, Bang, kayak gini. Di bawah lampu, Bang, lampu yang remang-remang gitu, kayak lampu 5 watt kalau bahasa Sundanya itu. Kayak gini, Bang. Itu posisinya jam 2:30 malam. Karena perjalanan waktu dari Lembah Tengkorak pas pulang itu jalannya pelan-pelan, tidak terlalu semeringah waktu pas pergi gitu. Karena capek juga kan. Nah, kita jalan pakai motor, dan yang paling parahnya itu suara gamelannya, Bang, tidak hilang. Ngikut ya? Ngikut sampai pinggir jalan raya perbatasan atau bisa dibilang pos dari Kebon Kina, Bang. Kayak gitu. Nah, dari pos Kebon Kina itu mulai jalan raya mulailah tidak ada, Bang. Namun di jalan tidak hanya sampai di situ kejadian horornya, Bang. Waktu kita keluar dari hutan menemukan jalan raya, itu tidak sampai di situ aja kejadian horornya. Ternyata di sepanjang perjalanan menemukan jalan raya, itu si Jaka sering ngeluh waktu dibonceng si Ari. Karena pundaknya berat banget. Pundaknya berat. Ya. Pundak saya berat. Kenapa, Jak? Gak tahu, berat banget, ada yang ngikutin. Wah, di situ kita udah panik, udah capek, udah lelah, Bang. Sampai kita bilang, kamu mah halusinasi, terlalu dirasa. Kecapean mungkin ya. Saking kesalnya, Bang, ya. Karena yang saya alami waktu pernah pulang tersebut itu udah capek, udah tengah malam, kita nggak prepare, makan seadanya karena modal nekat kan. Tambah si Jaka kayak gitu, kesel kan, Bang, ujungnya. Dan kita mulai pulang memakai motor hingga nyampe rumah. Itu bukan rumah masing-masing, kita berkumpul lagi di rumah si Ari. Nah, nyampe rumah itu jam kurang lebih jam 4 kurang seperempat deh, subuh, Bang. Ketika kita ngobrol, apa yang kita rasain di sana, si Jaka kesurupan, Bang. Jaka kesurupan, salah satu sosok siluman. Ketika si Jaka kesurupan, kita tanya, sama nih, siapa kamu? Gitu kan. Urang anu cicing di Lembah Tengkorak. Saya yang diam di Lembah Tengkorak. Kita tanya-tanya lah karena penasaran, dengan ekspresi ketakutan kita tanya-tanya nih. Kita tanya-tanya, kenapa kamu ngikutin? Dia bilang, kamu berisik di sana. Kamu bisa dibilang main terlalu ini, Bang. Terlalu wah di sana gitu mainnya. Nggak tahu bahwa alam itu memiliki salah satu kehidupan lain. Kita sompral, kita apa? Karena jujur saja waktu sepanjang perjalanan si Isal ini sompral. Jadi sebenarnya dimanapun kita berada ya tetap kita harus jaga ini sih, sikap. Karena jangankan makhluk halus seperti itu ya. Kadang kalau kita lagi di depan orang juga nggak boleh berisik. Iya, benar. Ya kan, nih kalau jangan berisik kan tiba-tiba sound gede banget lewat kan berisik ya. Bahaya juga, Gitu, Bang. bahaya. Jadi banyak orang keganggu sebenarnya. Dan buat teman-teman juga kalau mau naik gunung, lalu mau ke suatu tempat, yang mana kalian tuh biasanya kan searching dulu ya. Jangan ditelan mentah-mentah dari hasil yang kalian searching itu. Harus kalian dalemin lagi. Karena kita nggak tahu ada apa di sana gitu kan. Nah, ngomongin gunung sebenarnya menarik, tapi gue ada lagi cerita yang gue nggak sama Dian pun ngalamin nih. Dan menurut gue ini juga kurang lebih juga jauh menarik sih. Dimana gue waktu itu ke Bandung, sama kayak Agoy nih kasusnya. Gue waktu itu ke Bandung ngonteknya Dian, bukan Agoy.
Karena kemarin Agoy gue dikasih hotel yang parah sih Agoy, bukannya bagus malah kayak angker. Semi angker ya. Akhirnya gue putuskan untuk ngontek si Dian. Yang mana ternyata pas gue ngontek Dian, ini kejadiannya lebih horor. Dimana hotel itu di aplikasi tuh bener-bener bagus banget. Ternyata pas gue dateng, itu hotel dari depannya kayak udah terbengkalai. Yang masuk tuh udah kayak ke hutan tuh. Iya benar, masuk ke Ntar- hutan. Ada videonya nih, videonya lihat dulu ntar di sini nih. Hah? Juga lampu jauh. Betul ini. Yakin Oke, anjir. ini si Mas Eko lagi ngecek mastiin jalannya bener gak? Bener. Anjir ngeri banget mobil gua. Ini ada jalan lain apa? Lewat sini loh. Masuk ke hotel. Boy, thank you boy. Gila boy, keren banget Gua juga deg-degan, gua juga bawanya anjing. Oh ini bangunannya. Apa tuh? Pelan. Tinggi. Kayak gitulah kurang lebih tuh jalan masuknya. Lu bisa ceritain nggak tuh awalnya kenapa lu ajak gua nginep di situ dan apa aja yang kita temuin? Jadi sebenarnya sih gue malah lagi searching lokasi nih dan menemukan salah satu lokasi di daerah bisa dibilang Bandung Atas ya bang ya, arah menuju Lembang. Nah di situ gue menemukan sebuah hotel, diklik lah di Google Map tuh. Nah begitu gue klik, wah penasaran nih, harganya kok murah banget gitu kan. Pas dilihat cek ulasannya ternyata banyak sekali ulasan yang angker dan horor. Dan terselip di situ salah satu ulasan yang dimana salah satu pengunjung yang menginap di salah satu kamar, ternyata kamar tersebut adalah bekas kamar pembunuhan. Nah, akhirnya gue penasaran dan tertarik, dan kebetulan abang dan teman-teman mau ada tur ke Bandung nih dan menanyakan sebuah lokasi. Nah, gue arahkan lah ke lokasi tersebut. Parah sih itu. Gua udah excited banget kan ngelihat di aplikasi. Wah, bagus nih, ada kolam renang. Lalu juga itu kayaknya arah-arah Lembang kan ya? Iya, arah Lembang. Gue udah ngebayangin tuh kolam renang, berenang sambil cuaca dingin, udah ngebayangin. Nah ternyata cuman yang paling parahnya waktu kita nginep di hotel tersebut, itu cuman bisa dibilang 2 tamu ya. kita doang awalnya. Iya, kita doang kan, datang kali 1 tamu terakhir. Iya, dan itu balik orangnya. Orangnya balik karena lihat hotelnya nggak Iya. sesuai ekspektasi, Bang. Itu orangnya itu kalau nggak salah kamar dia itu sebelah kamar kita deh. Iya, bener. Gue denger dia masuk buka karena kita penasaran, soalnya kan dari awal nggak ada di parkiran tuh nggak ada mobil. Nggak ada mobil sama sekali. Nggak ada motor sama sekali. Kita nanya sama resepsionis juga katanya emang kita doang. Tiba-tiba ada orang buka pintu kan kita penasaran. Lalu kita lihat tuh ke sebelah, oh ada orang, aman lah gitu. Aman. Tidak terlalu horor lah Iya. gitu. Cuman ketika orang tersebut pulang, jujur aja gue menemukan sebuah kejadian aneh bangsa. Apa yang lo temuin? Gue waktu nginep di kamar yang 2 kamar dari sebelah elu, Bang, gue bikin konten juga kan karena penasaran dengan ulasan tersebut. Ternyata gue mendengar suara langkah kaki dan suara ketukan pintu ketika nginep di hotel tersebut. Kerekam gak sih itu? Kerekam ada. Kerekam, ntar minta videonya ya? Boleh. Dan ketika gue explore pada sore hari menjelang maghrib, gue mendengar juga suara lemparan di kolam renang. Karena di hotel tersebut tuh kolam renangnya agak private, Bang. Iya, private pool. Private pool, Bang. Dan di samping private pool itu kan ada satu bar dan karaoke. Nah, disitulah kejadian-kejadian aneh. Dan karaoke itu terbengkalai, dikunci ya. Dan kita minta ke resepsi gitu, dikasih ya. Nggak dikasih. Banyak sih waktu di hotel tersebut, dan nggak gue juga kan. Iya, gue juga ngalamin karena kan. Begitu gue buka pintu kamar, depannya itu udah pohon pisang, lalu bagian hotel yang udah dipenuhi sama lumut. Iya, benar. Dan for your info juga teman-teman, karpet hotel itu di mana-mana pasti bagus dan enak dilihat. Ini warna merah, tiba-tiba berubah jadi warna hitam. Kebayang nggak? Karpet yang warna merah nih kayak begini nih, karpetnya merah marun, tapi udah banyak hitam-hitam noda gitu. Berarti kan udah tahunan nggak diganti. Udah bertahun-tahun berarti ya. Iya. Dan liftnya itu mati. Iya, nggak bisa dibuka, Liftnya mati. Nggak bisa dipakai itu. Dan gue akhirnya penasaran, gue coba pakai aplikasi GhostTube ya. Iya. Gue pakai aplikasi GhostTube dan sepanjang jalan dari resepsionis sampai ke kamar gue itu ada stitchman semua. Ngeri ya itu. Yang di toilet Ingat lagi duduk ya. Lagi Begitu duduk. kita buka toilet tuh, itu si sosoknya depan kita tuh. Iya. Lagi duduk di itu. Ya pokoknya gitu teman-teman, kalau misalkan kalian nanti kemanapun, mau ke Bandung, mau ke Lembang, mau ke luar negeri, kalau kalian searching
hotel ataupun tempat yang kalian tuju, minimal lihat dulu ulasannya di Google. Kalau misalkan kayak tadi Dian ke mana Lembah Tengkorak, mau ke gunung ya harus prepare lah. Bener. Center, tenda, sleeping bag. Yang paling penting adalah konsumsi. Iya, konsumsi dan fisik, Bang. Iya, betul. Karena tidak ada peperangan yang bisa dimenangkan kalau tidak ada konsumsi. Bener. Peperangan kan bisa banyak maknanya. Kayak lu kan peperangan sama alam nih. Ya alam nih. Ya kan, lu bisa kalah sama alam kalau lu nggak ada konsumsi. Tetap aja kalah. Tetap kalah karena lu Kalah. naik gunung aus nggak ada minum bingung. Bingung makan apaan nih. Iya, kayak gitu. Sama kayak lu menginap di hotel, paling nggak lu cek dulu lah ulasan di Google. Satu itu, kedua jangan tertipu dengan gambar. Betul. Karena gambar kadang tidak sesuai sama COD-annya. Iya. Hanya pemanis, Bang. Oke lah teman-teman, kalau misalkan kalian punya pengalaman juga kayak Dian, kalian boleh komen di kolom komentar ataupun kalian bisa DM langsung ke Instagram dan juga email kirim ke sini supaya kalian nanti bisa cerita juga di Om Abang Breo seperti Kang Dian di sini. Sekali lagi Kang Dian, thank you Sama-sama, Bang. udah mampir ke sini Terima kasih udah diundang. menceritakan pengalaman. Oke, siap. Mantap, nanti jangan bosan-bosan mampir lagi ke sini. Pastilah. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu, terus juga di-share ke teman-teman kalian, supaya nanti kalian juga bisa membagikan beberapa informasi lah ya, Informasi. yang diceritakan sama Kang Dian tentang Lembah Tengkorak dan juga hotel yang arah ke Lembang itu tadi. Semoga kalian nggak nginep di hotel situ sih. Iya, bahaya juga ya. Iya juga. Ya wes, akhir kata dari gue Irfan Jayani dan Kang Dian. Raos pisan.